wabarakatuh. Salam sahabat PIN. Sahabat, hari ini kita bertepatan ada di Lesong Batu. Jadi di belakang kita ini adalah Lesong Batu, merupakan situs yang berada di Kecamatan Morakaman. Jadi sahabat, saya dengan Om Minan ya, kalau saya nyebutnya Om Minan. Terus ini beliau ini juga pengamat tentang sejarah di perkembangan mulai dari zaman kerajaan sampai sekarang. Kali penelitian. Jadi sahabat, jangan kemana-mana. Sebelum menonton lebih lanjut bagaimana Morakaman menjadi kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia, kita ikutin. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sahabat PIN channel. Oke sahabat, kita berbincang-bincang dengan Om Minan. Saya ingin tahu Om, mulai tahun berapa riset pertama tentang benda-benda yang ada di di Kecamatan Morakaman, tentang situs-situsnya. Yang jelas pada tahun 1991 masyarakat Morakaman diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan tersebut menemukanlah sebuah bangunan candi di bumi Gunung Benua Lawas, situs berbakar Morakaman. Nah disitulah menyeruaknya penemuan tadi, sehingga masyarakat datang berboyong-boyong untuk mengadakan penggalian liar tersebut, sehingga menemukan beberapa benda yang bernilai sejarah yang harus kita amankan. Jadi dengan dasar itu saya melaporkan kepada pemerintah daerah Kutai Kartanegara pada saat Bupati Sabani Air tentang penemuan benda candi yang dibongkar oleh masyarakat, tentang keramik-keramik yang sudah diperjualbelikan oleh masyarakat setempat. Karena masa waktu itu banyak klik Pak. Ya. Itu akhirnya saya ada keinginan untuk melaporkan tersebut kepada pemerintah daerah secara resmi tentang penemuan konstruksi bangunan candi tersebut. Diadakanlah BAP tentang penemuan benda tersebut. BAP-nya disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, pemerintah daerah khususnya instansi yang terkait pada umumnya. Kita laporkan Dinas Pariwisata, Dinas Dikbud, Ukar, Bapperda, Bupati, dan DPR sendiri. Kita adakan tembusan untuk laporan tersebut. Nah, sehingga kita mengadakan minta tolong diteliti kawasan situs Morakaman tersebut. Nah, sehingga diadakanlah penelitian tahap 1 oleh pemerintah daerah. Dengan harapan saya minta tim itu dari arkeolog untuk Jogja dengan Malang, Banjarmasin, beserta Ujung Pandang. Ujung Pandang khusus menangani tentang keramik, religinya Banjarmasin, konstruksi dan tanah, Jogja sama Malang. Jadi 4 malah arkeolog yang sudah turun mengadakan penelitian di Kecamatan Morakaman atau yang disebut situs Morakaman. Hasil dari penelitian tersebut sehingga masyarakat kagum dengan adanya tim-tim mengadakan penelitian. Nah, di situ tim menyampaikan kepada pemerintah Kalimantan Timur, ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota, bahwa situs Morakaman masih kaya dengan pembuktian perjalanan sejarahnya. Dengan demikian saya angkat lagi persoalan religi. Setelah itu saya angkat lagi soal religi. Ada berapa aulia yang hadir di Morakaman ini, yang berkubur di Morakaman ini, yang begitu banyak. Jadi Morakaman bukan hanya tentang Hindu, tetapi religi-religi yang dari luar hadir ke Morakaman. Untuk apa mereka datang ke Morakaman? Karena menyeruaknya agama Hindu, menyeruaknya kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Sebelum 400 Masehi. Jadi sinilah bahwa situs Morakaman merupakan tonggak awal bangsa. Kalau bicara nilai adalah sebuah tonggak awal bangsa. Situs Morakaman ini kalau kita pahami nilainya. Karena sebuah pemerintahan zaman itu. Di zaman itu adalah sebuah pemerintahan. Oleh kepedulian saya sebagai sosok masyarakat
membawa nama keluarga besar pahlawan Mosho Salim, menyelamatkan situs ini, menemukan ada beberapa benda-benda yang bernilai sejarah. Itulah yang saya laporkan kepada pemerintah daerah. Ini saya toleransi sama sekali untuk membangun. Secara pribadi saya sanggup membangun pribadi sesuai dengan kemampuan saya. Saya angkat tentang religi di Muarakaman ini. Jadi lebih dari 20 religi, oknum-oknum yang dari luar ini membawa misi agama datang ke Muarakaman sampai berkubur di Muarakaman. Jadi kalau mau Syekh Al-Habib begitu banyak di Muarakaman. Kalau bicara tentang religi, inilah yang saya selamatkan ini tentang religi. Adapun Hindu itu urusan pemerintah daerah untuk kelanjutannya, pengembangannya. Jadi kalau ada kan, jadi kita tidak terlepas dari bagaimana kita pembuktian, masih banyak yang perlu kita buktikan. Pembuktiannya sudah jelas bahwa yang dikategorikan masyarakat Lesong Batu itu adalah Tugu Batu Yupa. Ini sudah tampak tilasa, sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi, perlu kita selamatkan. Sampai sekarang kan 7 buah prestasi Yupa itu, 6 itu berada di Museum Nasional, 1 berada di situs Muarakaman. Jadi jumlahnya 7, Om. Jadi jumlahnya 7. Sekarang yang disebut masyarakat itu Lesong Batu itu adalah Tugu Batu Yupa. Jadi 7 buah prestasi Yupa. Di antara 7 itu ada yang disebut Tugu Batu Yupa. Inilah yang disebut masyarakat Lesong Batu sekarang ini. Yang sekarang ya. Jadi saya pernah cerita dengan Om Minan bahwa di Nusantara ini hampir berapa kerajaan? Oh, kalau tentang kerajaan ini perlu kita pahami sekali. Jumlah kerajaan Nusantara ini adalah 129 kerajaan. Tetapi dari jumlah tersebut ada yang disebut masa dinasti, prasasti periode zaman keemasan adalah 1 kerajaan Kutai, 2 Galunggung, 3 Sriwijaya, 4 Mojopahit, 5 Mataram. Inilah yang disebut kerajaan semasa dinasti prasasti periode zaman keemasan. Selain daripada itu adalah sebuah kerajaan kecil ya semasa tahun itu periode zaman keemasan itu ya kemungkinan dari abad 4, 5, 6 itu. Ya, itu. Jadi yang dibawa dari abad 10 atau 8 sudah itu periode zaman keemasan yang sudah dituangkan di situ. Jadi sahabat, beliau juga ketika masa tahun 91 penggalian itu ya sempat beliau dengan finansial sendiri ya membeli keramik keramik pecahan itu untuk riset ya? Dalam penelitian, tujuannya untuk penelitiannya bahwa riset ini abad sekian, ini abad sekian, ini abad sekian, jenis ini abad sekian, abad. Itulah yang saya kumpul itu ada 70 karung keramik riset, itu. Ya? Ada di rumah saya sendiri sampai sekarang pembuktian dan tempatin bahwa Muarakaman ini luar biasa tukar gulingnya pada saat itu, barter dari negara-negara Korea, Cina pada umumnya. Yang dari Korea ada dari Korea ada bahan itu. Jadi disitulah beberapa negara mengadakan barter di kerajaan situs Muarakaman ini, sehingga benda-benda tersebut ada yang masih mulus, ada yang masih pecah. Yang mulus dijual oleh masyarakat sendiri untuk kehidupan mereka pada saat masa paceklik tahun 1991. Inilah tersingkapnya situs Muarakaman dengan penemuan benda-benda keramik, patung-patung Hindu yang sudah berapa lama masih utuh kelihatan pada tahun itu 1991. Oleh saya, kepedulian saya teriak dalam batin, mengapa aset ini sampai begini jadinya. Makanya saya melangkah melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah Bukal untuk situs ini diadakan penelitian. Baik, tolong dipahami yang tidak paham. Ini sekelumit dulu ya, perlu saya sampaikan sepintas dulu. Untuk detailnya saya sudah pernah seminar pada tahun 2007 di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara pada saat itu tahun 2007. Baik sahabat, banyak yang mau kita
kita kupas dari beliau, karena beliau pernah dengan saya menunjukkan hasil-hasil dari arkeolog ya, arkeolog yang sudah melakukan studi di Kecamatan Muara Kaman tentang bagaimana Muara Kaman menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Jadi sahabat, di belakang kita ini adalah salah satu situs yang dinamakan Lesung Batu. Jadi sahabat, bagi yang berkunjung di Muara Kaman banyak hal yang bisa dilihat di sini. Sampai di sini dulu. Nanti kita bersambung lagi pada part-part berikutnya. Jangan lupa, jangan selalu lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah kita, bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya sejarah yang besar. Ya. Bahkan bangsa yang punya kerajaan-kerajaan sebelum sekarang ini, kerajaan-kerajaannya adalah kerajaan-kerajaan yang terbesar di dunia. Baik sahabat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.